Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafli Romiro Putra Saihu dengan NPM 252211111. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi yang telah kami rangkum dalam bentuk video, yaitu tugas akhir dari hukum tata ruang dengan tema atau judul penegakan hukum tata ruang. Kelompok 3 sendiri berisikan 10 orang, yaitu Muhammad Rafli Romiro Putra Saihu, saya sendiri, Dia Kamila, Winanda Aryadini, Raswanto, Karin Aisyah Talia, Danang Selistianto, Wulandari Eka Putri, Prinita Aulia Putri, Muhammad Aslim Aziz Azaki, dan Aldila Gevita Okta Ferdia. Baik, silahkan cermati videonya baik-baik. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Dia Kamila dengan NPM 20120111207. Sebelum kita mengetahui tentang penegakan hukum tata ruang, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu tata ruang. Tata ruang sendiri adalah pengaturan tata guna lahan dan perencanaan wilayah untuk memastikan pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan. Sementara itu, hukum tata ruang sendiri adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang-ruang. Di Indonesia sendiri, hukum tata ruang didasarkan pada undang-undang dan pemerintah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini juga dilandaskan dengan kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan pada rencana tata ruang dan wilayah. Adapun tujuan dari penataan ruang ini adalah bagaimana memanfaatkan ruang yang terbatas untuk memastikan manusia dapat melakukan aktivitasnya untuk memelihara kehidupan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslim Aziz Azaki, NPM 20120111223. Permasalahan tata ruang di Indonesia terdiri dari: yang pertama, wilayah perkotaan yang padat. Pertumbuhan cepat penduduk di wilayah perkotaan menyebabkan kepadatan yang tinggi. Hal ini berdampak pada infrastruktur, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, konversi lahan ilegal. Praktek konversi lahan ilegal menjadi masalah yang serius. Tanah yang seharusnya dilindungi justru malah dikonversi tanpa izin. Hal ini merugikan lingkungan dan merampas hak atas tanah dari masyarakat. Perkenalkan, nama saya Winanda Aryadini dengan NPM 20120111257. Poin selanjutnya mengenai permasalahan tata ruang di Indonesia, yaitu yang ketiga, kerusakan lingkungan. Tata ruang yang buruk berkontribusi pada kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keragaman hayati. Dampaknya tidak hanya lokal tetapi juga berdampak global. Yang keempat, ketidakseimbangan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah yang tidak seimbang antara perkotaan dan perdesaan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses sumber daya infrastruktur dan peluang ekonomi antar wilayah. Perkenalkan, nama saya Kana Aisyah Talia dengan NPM 20120111261. Saya akan menjelaskan mengenai kerangka hukum tata ruang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-undang ini merupakan landasan utama untuk mengatur tata ruang di Indonesia dan menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan ruang yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kedua, tujuan dari Undang-Undang Penataan Ruang ini adalah untuk mencapai pemanfaatan ruang yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan, dan menetapkan tata ruang yang mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. Perkenalkan, nama saya Aldila Gevita Okta Ferdia dengan NPM 20110111287. Poin selanjutnya dari kerangka hukum tata ruang yang ketiga, yaitu tantangan dalam penegakan hukum tata ruang. Meskipun ada kerangka hukum, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum tata ruang. Faktor-faktor seperti sumber daya terbatas dapat menghambat efektivitasnya. Yang keempat yaitu peran pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menerapkan Undang-Undang Penataan Ruang. Perlu kerjasama yang erat antara instansi terkait untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Perkenalkan, nama saya Danang Selistianto dengan NPM 2012011318. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan kendala penegakan hukum tata ruang. Yang pertama adalah sumber daya yang kurang, seperti teknologi, sumber daya manusia, dan anggaran. Hal-hal seperti ini yang menjadi dampak buruk untuk penegakan hukum tata ruang. Karena dengan kurangnya teknologi, dengan kurangnya sumber daya manusia, dengan kurangnya anggaran, pemantauan dan penegakan hukum tata ruang di Indonesia menjadi terkendala dan tidak maksimal.
Yang kedua tentunya adalah korupsi. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia menjadi salah satu negara korupsi yang salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan korupsi ini tidak terjadi pada satu tingkat pemerintahan, melainkan terjadi pada beberapa tingkat pemerintahan. Karena hal ini pula yang menjadi kendala besar terhadap penegakan hukum tata ruang. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran ataupun edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum tata ruang. Yang seperti kita ketahui bahwa masyarakat masih minim pengetahuan terkait dengan hukum tata ruang ini. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menjadi korban ataupun bahkan mereka tidak sadar bahwa mereka menjadi korban dari pelanggaran tata ruang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ataupun mereka sadar mereka menjadi korban dari pelanggaran hukum tata ruang, tapi mereka tidak melaporkan karena mereka tidak mengetahui hal itu. Sekian. Perkenalkan, nama saya Prinita Aulia Putri dengan NPM 2052011005. Upaya peningkatan penegakan hukum atau solusi dan inisiatif untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tata ruang di Indonesia diantaranya 1. Penguatan lembaga penegakan hukum seperti Badan Pertanahan Nasional atau Kejaksaan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas penegakan hukum tata ruang. Ini mencakup peningkatan jumlah dan alokasi anggaran yang memadai. Perkenalkan, nama saya Wulandari Eka Putri, NPM 252011077. Yang kedua, kampanye masyarakat, edukasi juga menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata ruang dan peran mereka dalam melaporkan dan mencegahnya. Yang ketiga, penggunaan teknologi modern seperti Sistem Informasi Geografis atau SIG dan pemantauan satelit ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan tata ruang. Oleh karena itu, memungkinkan deteksi dini pelanggaran dan memudahkan sebuah proses penegakan hukum. Perkenalkan, saya Raswanto dengan NPM 2012011161. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pernyataan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dalam materi penegakan hukum dalam hukum tata ruang. Kesimpulannya yaitu, dalam mencapai tata ruang yang baik, penegakan hukum memiliki peranan kunci. Setiap pihak, termasuk kita sebagai masyarakat, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga tata ruang berkelanjutan. Kesadaran akan peran kritis penegak hukum dan juga partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan tata ruang yang efisien, adil, dan berkelanjutan di negara Indonesia. Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga hukum menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas tata ruang negara dan juga tata ruang berkelanjutan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.